Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama boleh mengalami Tuhan. Lebih lagi, sekalipun pagi hari ini kita kembali lagi beribadah secara online, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan ada di rumah kita masing-masing pribadi. Dan ibadah online pagi hari ini juga akan ditayangkan langsung melalui live streaming YouTube. Bapak Ibu, pagi ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi mohon untuk warga kerajaan dapat menyiapkan sarana untuk perjamuan kudus berupa anggur, silakan tanpa mengurangi kekhusukan kita dalam beribadah secara online. Harap untuk tetap fokus saat ibadah memungkinkan, ya kita sama-sama bisa fokus mengikuti ibadah secara online. Baik, Bapak Ibu Saudara warga kerajaan dikasih Tuhan, mari sebelum kita memulai memuji membesarkan nama Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Beginilah firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa segala berkat yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami para warga kerajaan yang boleh membuka hati kami, boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan, memperhatikan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau juga berkenan Tuhan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi umat-Mu Tuhan, terkhusus bagi kami jemaat Roksanur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online pagi ini baik secara Zoom maupun live streaming YouTube. Tuhan mengurapi dan memberkati semua jaringan internet yang ada sehingga tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang dapat membatasi kami, menghalangi kami untuk kami beribadah, memuji, membesarkan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini pun Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan turun atas setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan otoritas wibawa ilahi turun atas setiap kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati Tuhan pagi hari ini, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati keluarga-keluarga kami, berkati Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, dan berkati semua gereja-gereja-Mu Tuhan yang melakukan ibadah pagi hari ini Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya urapan Allah, atmosfer kerajaan sorga turun di tempat mereka masing-masing dan juga di rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan seperti kata firman-Mu Tuhan, biarlah segala berkat yang terbaik itu kami terima pagi hari ini. Dan kami mau beribadah, membesarkan Allah kami dengan kesungguhan hati kami, dengan rasa lapar dan haus, dengan kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam satu nama yang besar, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan dan mengalami Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Kita saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka.
Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga, saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab, dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu, Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma, dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda, dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory. Our Lord is a Lord of glory. And the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun, ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin.
Pak Luki. Terima kasih, teman-teman, sudah memberikan saya untuk berbagi firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya membagi firman, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan sharing dengan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini hamba yang terbatas ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi firman-Mu. Hamba sudah menyiapkan segalanya, ya Tuhan. Pimpinlah lidah hamba, pimpinlah diri hamba untuk dapat menyebarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sampai di telinga dan di hati teman-teman masing-masing, di hati setiap masing-masing pribadi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyala di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, teman-teman. Shalom semuanya. Hari ini kita online. Ini hari online yang menyenangkan. Biasanya kita online karena ada penyakit ya. Tapi kita hari ini online karena kita mau berpindah ke gereja baru. Gitu. Jadi ini adalah online yang sukacita. Baik, saya akan masuk terhadap firman Tuhan. Topik kali ini adalah Glorify the King Through Me. Ini topik yang diberikan kepada saya dan merupakan tema dari gereja, maka kita akan mengikuti. Adalah Glorify the King Through Me. Bahasa Indonesianya adalah memuliakan Tuhan melalui saya. Jadi bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui diri kita masing-masing. Ayatnya yaitu Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini ayatnya yang diberikan ini ya. Jadi kita bahas sedikit-sedikit bahwa ayat ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang ini cahaya ya. Jadi terang itu adalah sinar yang keluar. Nah, apakah sinar ini artinya apa? Apakah kita harus bersinar? Apakah kita harus memancarkan sinar? Apakah kita jadi kayak lampu, menyala-nyala untuk visualisasi ya? Jadi bagaimana sesuatu yang di dalam kita itu terangnya itu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, di ayat ini nih dijelaskan bahwa yang dilihat sama orang cahaya itu berbentuk perbuatan yang baik. Jadi kita itu berbuat sesuatu yang baik sehingga dilihat sama orang. Nah, yang dilihat sama orang itu mencerminkan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan kita itu mencerminkan Bapakku yang di sorga. Dari ayat ini saya simpulkan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan dengan begitu jelas atau terang sehingga dapat dilihat orang. Mungkin itulah pemahaman sederhananya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan sehingga bisa dijelaskan, bisa dilihat jelas dengan orang. Nah, terang ini sesuatu yang rasa. Perbuatan baik ya lakukan. Tapi terang itu adalah rasa. Rasa yang dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Nah, rasa itu kalau misalnya kita ngomong terang itu, saya itu memang teringat lampu. Lampu itu kita kalau nyala terasa terang. Tapi kalau nggak nyala itu gelap loh. Nah, lampu itu kok terang ya? Kok bisa terang? Berarti ada sesuatu di dalamnya yang sehingga memancarkan sesuatu cahaya sehingga membuatnya terang.
Jadi ada sesuatu di dalamnya itu yang membuat lampu itu memancarkan cahaya. Jadi cahaya itu berdasarkan dari dalam dan memancar keluar. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bagaimana dari dalam keluar. Kalau misalnya kita bicara dari dalam, di dalam diri kita, maka kita bicara hati. Bagaimana hati kita ditata sedemikian rupa untuk memancarkan cahaya. Jadi kita harus mempunyai hati yang selaras. Selaras itu apa? Serupa dengan Bapa. Sesuai ayat yang tadi ya. Dan Bapa yang di sini yang kita bicarakan adalah Tuhan. Bagaimana kita mempunyai hati yang selaras serupa dengan Bapa atau Tuhan? Nah, pada dasarnya, sesuai Alkitab kita dibicarakan bahwa pada dasarnya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ini ayatnya di Kejadian ya teman-teman. Jadi ini adalah dasar dari penciptaan kita. Tuhan yang luar biasa itu, pada dasarnya kita ini manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Di situ dasarnya. Tuhan menciptakan kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Ini kalau misalnya teman-teman nanti ngikutin pendidikan-pendidikan pendalaman, yang dulu adalah ada Kingdom Training, SOM, mungkin nanti namanya akan berbeda, diperbaiki, maka kita diciptakan mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwa ini adalah penciptaan yang ada di dalam dunia ini. Dan roh ini adalah tempatnya Tuhan. Roh ini tempatnya Tuhan untuk bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Jadi di dalam penciptaan ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada tempatnya Tuhan. Memang didesain untuk agar kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Nah, kalau kita belajar lebih dalam lagi, bagaimana pribadi Yesus, bagaimana pribadi Tuhan yang sebenarnya, dan bagaimana, apa artinya itu, maka kasih yang tiada habis-habisnya itu adalah ciri khasnya Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kasih dalam berbagai macam bentuk. Dari berbagai macam nabi, dan juga pada akhirnya Yesus yang turun, yang dia mewujudkan, memanifestasikan kasih sebagai contoh untuk kita semua. Jadi kasih yang tiada habis-habisnya itu adalah ciri khasnya Tuhan. Jadi apabila kita menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan merasakan kasih. Jadi setiap kita memuliakan Tuhan, setiap kita melayani, kita itu merasakan kasih dalam kehadirannya di dalam diri kita. Jadi itu ciri khasnya kehadiran Tuhan. Menjadi selaras atau serupa dengan Tuhan adalah menjadi kasih itu sendiri. Jadi kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Kasih. Untuk kita memanifestasikan Tuhan dalam diri kita, dalam perbuatan kita masing-masing, kita harus menjadi kasih itu sendiri. Nah, ini di dalam hati semua ini. Ini prosesnya dalam hati yang sebagai source. Kalau misalnya kita bete, tentunya wajah kita keluarnya adalah wajah bete. Tapi kalau kita hatinya senang, wajahnya pun juga senang. Itu mungkin bentuk terang. Yang tadi di Alkitab, di ayatnya Matius tadi dijelaskan, bentuk terang. Nah, source-nya adalah hati. Marilah kita menjadi kasih. Hati kita menjadi kasih agar menjadi Tuhan, agar menjadi Tuhan mencipta kita. Nah, saya pada saat saya membuat materi ini, saya membaca buku ini, karangan Andy Mason. Dan ini satu kalimat yang sangat menarik buat saya.
Intellectually knowing that God is in us and around us is not the same with experiencing His presence. Dalam bahasa Indonesianya, mengetahui, memahami Tuhan secara intelek, memikirkan di sini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada kok. Tuhan itu ada di sekitar kita kok. Yang cuma ada di sini, di dalam otak, secara pengetahuan. Itu tidak sama dengan mengalami Tuhan di dalam hati kita. Kalau terkait dengan penjelasan yang tadi, kalau kita secara intelektual paham, itu kita masih belum merasakan kasih-Nya di dalam hati kita. Jadi experiencing, mengalami pengalaman Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan itu merasakan kasih yang tidak ada habis-habisnya di dalam diri kita. Selanjutnya, setelah kita mempunyai hati yang selaras dan serupa dengan Tuhan, selanjutnya marilah saya mengajak untuk berpikiran terbuka. Open mind. Ini gambar ini saya pilih, saya kebetulan ketemuin. Gambarnya semacan gitu ya, tapi ada burung yang santai nongkrong di kepalanya. Ini kalau saya mikir, kalau saya jadi macan, karena saya karnivora gitu, burung ini tak makan loh. Saya makan ini burungnya ini. Gitu. Tapi burung itu santai. Dia lagi nyantai di kepalanya macan. Mereka berdua santai dan tidak memperdulikan yang lain. So, relax. Berpikiran terbuka bahwa segala sesuatu yang kelihatannya bahaya, itu belum tentu bahaya. Ini yang saya maksud dengan berpikiran terbuka. Nah, nomor 1, pengetahuan akan Tuhan seharusnya mendahului pengetahuan kita akan dunia. Ini nomor 1 ya. Jadi pengetahuan akan Tuhan seharusnya mendahului pengetahuan kita akan dunia. Dari mana kita mengetahui pengetahuan akan Tuhan? Ya dari belajar firman Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kehebatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan, kalau kita tidak mengetahui bagaimana pribadinya. Bagaimana pribadinya itu, ya kita mempelajari firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab satu demi satu, kita pahami, kita dalami, sehingga kita pertama tahu, kita belajar Tuhan mengenai tangannya, mengenai hatinya, mengenai tangan, perilakunya. Sehingga pribadi Tuhan itu tergambar jelas di dalam pikiran kita. Nah, pengetahuan akan Tuhan ini seharusnya mendahului pengetahuan kita akan dunia. Itu nomor 1. Bukan apa yang kita lihat dulu, baru kita bicara Tuhan. Bukan. Tetapi kita tahu Tuhan itu seperti apa, sehingga kita melihat dunia ini, oh Tuhan akan berbuat ini, akan dunia ini. Jadi belajar Alkitab dulu, sebelum kita mengetahui pengetahuan akan dunia. Nah, Tuhan yang luar biasa mempunyai caranya sendiri untuk menyatakan kebesarannya. Ini kita bicara bahwa Tuhan itu selalu punya rencana. Dan Tuhan mempunyai caranya yang luar biasa. Yang ujungnya adalah supaya kita merasakan kuasanya yang luar biasa. Jaga hadiratnya dalam hati kita. Mungkin Tuhan mempunyai rencana di area yang kita tidak sukai. Kalau misalnya saya gambarkan di gambar ini, Tuhan menyediakan tempat istirahat untuk burung itu di atas kepalanya macan. Mungkin Tuhan mempunyai rencana di area yang kita tidak sukai. Oleh karena itu, mari kita tajam mendengar suaranya. Tajam melihat tandanya. Jaga dan doakan visi atau impian atau nubuat
yang Tuhan berikan kepadamu. Contohnya juga hosti ini, bagaimana kita bawa firman. Kemudian hosti ini ada tulisannya firman. Bagaimana kita membaca firman Kingsword setiap hari. Kita jaga, kita renungkan apa ya yang Tuhan bicarakan untuk kita pada hari itu, pada saat itu. Nah, mungkin Tuhan memberikan kita arahan ke tempat yang kita tidak sukai. Jangan ditolak dulu. Kita tahu Tuhan yang luar biasa, kita doakan. Dan kita dengar suaranya dan kita lihat tanda-tandanya. Ayat yang mendukung ini untuk berpikiran terbuka dan rencana Tuhan luar biasa adalah Keluaran 31 ayat 1-6, yaitu pembangunan kemah suci. Ini ayat ini saya pegang pada saat selama saya membangun gedung baru, gereja yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dan pengertian, dan pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada. Nah, ini saya bahas sedikit ya. Nah, ini Tuhan berfirman kepada siapa? Dalam ayat ini adalah kepada Musa. Nah, dia menyediakan, Tuhan menunjukkan. Jadi dia bilang, lihat Musa, saya telah menunjuk, setelah menunjuk Bezalel. Lihat Musa, saya telah menunjuk Bezalel. Bezalel sudah kupenuhi dengan rohku loh. Semua pengetahuan, semua pengertian, semua keahlian itu sudah dalam dia. Detail lagi. Jadi ada rancangan emas, perak, tembaga, permata. Ini intinya adalah Tuhan bicara sama Musa. Sudah menyediakan Bezalel. Kemudian Tuhan juga bicara sama Musa. Bezalel ini nanti tak kasih wakil ya, namanya Aholiab. Dia juga sudah tak kasih keahlian. Jadi kasarannya adalah Tuhan itu bilang sama Musa, tenang, timmu sudah komplit, sudah tak isi semua keahlian dan pengertiannya. Ayo, kerjakan tugasnya, kerjakan pelayanannya, kerjakan tujuan, visi, nubuat yang ada padamu, kerjakan sampai akhir. Timnya sudah kusediakan. Nah, ini saya rindu ya. Jadi saya rindu, saya berbicara sama Tuhan begini dan Tuhan berbicara dengan saya. Gitu. Jadi saya ingin bahwa Tuhan berbicara sama saya. Melihat saya, oh ini ada orang ini ya untuk melakukan pekerjaanmu ini, oh ternyata orangnya ada. Orangnya komplit. Tuhan sudah sediakan buat saya. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah kita berpikir terbuka, tadi kita mempunyai hati yang selaras dengan Tuhan, kita berpikir terbuka. Selanjutnya, kerjakan yang terbaik bersama Tuhan. Finish strong. Kerjakan hari-harimu. Kerjakan hari-hari bagaimana? Pergunakanlah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dirimu. Kita masing-masing punya apa? Punya tangan 2, punya otak, punya kepala, punya keahlian, punya talenta.
kita pergunakan. Ini sudah Tuhan kasih kepada diri kita. Diri kita sendiri ini sudah diciptakan Tuhan sesuai dengan rupanya. Mari kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan dalam setiap hari ini. Ataupun kita bekerja sama dengan orang lain yang memang ditempatkan Tuhan dalam hidupmu sekarang. Dalam konteks ini, dalam konteks saya di gereja bersama teman-teman di Sanur ini, selain saya punya diri saya punya teman-teman semua ini yang kita mengerjakan semua pelayanan kita masing-masing. Di sini mata saya langsung terbuka. Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah sediakan teman-teman yang memuliakan Tuhan sama-sama. Ada tim profetik yang luar biasa, tim multimedia yang luar biasa. Saya punya gembala yang bisa mengajari saya. Dari gembala wilayah sampai GKM. Dia mengajari saya untuk mengetahui firman Tuhan pribadi Tuhan yang semakin lama bagi saya semakin jelas. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyediakan sehingga saya bisa mengerti mengenai pribadi dan apa yang harus saya lakukan. Dan tidak lupa saya kerjakan bersama Tuhan yang luar biasa. Kerjakan pekerjaanmu yang terbaik dengan standar Tuhan dan bersama Tuhan. Nah, ini bedanya ya. Jadi saya di sini bahwa kita bicara dengan standar Tuhan. Kalau yang paling kena buat saya adalah kalau di luar standar Tuhan, kita bertengkar sama orang. Saya orangnya cukup keras sih. Itu saya akan masuk ke sebuah pertempuran yang saya harus menang. Tetapi dalam Alkitab nggak boleh ya. Standarnya Tuhan itu mengampuni. Wah, saya harus belajar ilmu baru itu. Bahwa bagaimana orang yang memang bersalah, tapi kita menahan emosi kita, tetap berbicara dengan bijaksana, dengan kasih yang luar biasa untuk mengampuni dia. Itu bagi saya cukup berat. Dan pada saat itu saya harus melakukan itu. Karena kita sedang membangun gereja. Pada saat itu, saya berdoa cukup banyak. Ya Tuhan, pimpin lidah saya, karena saya akan melalui berantem. Tetapi pada saat sudah melakukan itu, saya melakukan sesinya, saya mencoba tenang meskipun saya emosi, pada akhirnya saya mengampuni, ternyata orangnya minta maaf juga. Nah, ini adalah sebuah temuan yang paling baru buat saya. Jadi pada saat saya melakukan sesuatu, bekerja dengan terbaik bersama dengan standar Tuhan, yang biasanya saya berantem terus dengan tanpa henti, ini orangnya minta maaf. Yang pada akhirnya bekerja sama dengan saya untuk melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Ini sebuah output yang baru yang saya baru pelajari pada saat saya melakukan pekerjaan saya dengan standar Tuhan dan bersama Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu itu akan terjadi output yang tidak kita pikirkan. Nah, ini saya terinspirasi dengan ayat ini, Matius 17:24-27. Yesus membayar bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Nah, kalau sekarang kita kayak bayar pajak. Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dan dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?
Jawab Petrus, dari orang asing. Maka Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, ini Yesus luar biasa ini. Gitu. Yesus yang sudah punya, dia yang mampu melakukan semuanya gitu. Ada sebuah kasus harus bayar pajak. Petrus gitu, yang ditanyain, bayar pajak enggak? Sama Yesus masih ditanyain, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja? Jadi dia masih melakukan sebuah conversation, sebuah percakapan. Gunanya apa? Masih melakukan percakapan, nggak langsung jreng gitu, kayak sulap gitu, enggak. Jadi masih melakukan percakapan untuk memahami artinya. Jadi dia itu minta Simon untuk menjawab, supaya Simon menjawab dengan betul. Nah, kemudian selanjutnya adalah Simon ini disuruh Tuhan Yesus itu memancing. Nah, Simon ini kan memang nelayan. Jadi dia itu disuruh memancing apa yang dia ahli di danau. Jadi Tuhan Yesus menyuruh apa yang Simon sudah tahu, mancing di danau. Pada saat mancing, Tuhan Yesus sertai. Nah, ini adalah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukakan mulutnya. Nah, di situ akan ketemu 4 dirham. Ambil uangnya dan bayarkan. Wah, ini luar biasa ya, teman-teman ya. Pada saat Tuhan Yesus menyertai, itu ada hal-hal yang di luar pikiran kita kayak begini. Dan ini spesifik, ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Ikan pertama. Akan ada duitnya. Dan Tuhan menyuruh Simon melakukan apa yang dia lakukan ahlinya, yaitu memancing. Nelayan. Firman ini sangat memberkati saya untuk memahami penjelasan ini. Nah, saya juga dikasih hadiah sama Tuhan, adalah Tuhan memampukan untuk melakukan rencananya. Nah, saya terinspirasi oleh ini, Lee Biklek namanya. Ini adalah blind runner, winner gold medal 200 meter, World Paralympic Games 2016. Ini saya kaget juga, saya menemukan lagi browsing, lagi ini, lihat ini, loh ternyata untuk orang buta, itu ternyata ada olimpiadenya. Gimana caranya olimpiadenya orang buta? Nah, orang buta itu kan harus ada tracknya, lari dia. Dia kan nggak kelihatan apa-apa, gimana? Wah, panjang. Saya lihat videonya, ternyata orang buta itu kalau misalnya berlari itu harus ada pendampingnya. Karena dia nggak bisa melihat. Jadi orang ini disambungin dengan gelang di tangannya. Kemudian dia didampingi oleh pendampingnya ini. Mereka berdua ini larinya harus langkahnya sama. Nafasnya sama. Arahnya sama. Setiap gerakan sedikitnya orang ini sensitif. Sehingga mereka berdua ini berlari seakan-akan jadi satu orang. Dua, tetapi seakan-akan jadi satu. Si orang buta ini harus percaya sepenuhnya sama pendamping, karena dia nggak bisa melihat. Dan dia harus merasakan dengan panca indera yang lain. Percaya sepenuhnya untuk mencapai garis finish. Luar biasa. Bukankah ini adalah hubungan kita dengan Tuhan? Ini saya berikan videonya.
Ini Lee Biklek, Blind Runner. Ya, demikian teman-teman ya videonya. Ini sangat menginspirasi saya gitu. Bahwa itu Lee Biklek itu buta itu. Perlombaan ini juga perlombaan untuk orang buta. Jadi pendampingnya itu tidak ada sama sekali posisinya di dalam perlombaan ini. Ini perlombaan orang buta. Pendamping ini mendampingi Lee Biklek. Satu nafas, satu ritme. Wah, ya Tuhan, Tuhan mendampingi kita dalam hidup kita ini. Hidup yang kita jalani masing-masing. Hidupnya Lucky. Hidupnya teman-teman. Hidupnya Lucky. Tuhan ini masuk di dalam dirinya Lucky. Itulah cintanya Tuhan kepada kita masing-masing. Kita yang terbatas ini, saya merasa kayak jadi Lee Biklek. Aku ini banyak ya Tuhan keterbatasannya. Lee Biklek buta. Saya mungkin belum cukup pinter. Saya masih banyak kekurangannya ya Tuhan. Tapi Tuhan tetap pakai hidup saya untuk melakukan karyanya yang luar biasa. Untuk Tuhan ini, Tuhan dipermuliakan. Luar biasa Tuhan kasihnya Tuhan. Yang ikut serta di dalam hidupnya Lucky. Untuk teman-teman, percayalah Tuhan akan menuntun kita yang terbatas ini menuju rencananya yang luar biasa. Yang mungkin kita belum pahami. Tuhan akan menyertai dan memampukan kita. Seperti tadi Lee Biklek itu. Tuhan ada di sebelah kita. Satu ritme, satu nafas. Tuhan akan menyertai memampukan kita sehingga orang-orang akan melihat kuasanya yang besar di dalam diri kita. Lee Biklek yang buta. Dia bisa berlari 200 meter itu lingkar itu treknya itu nggak lurus tapi ada melingkarnya tadi. Dia bisa yang buta itu berlari sampai garis finish. Ini kita yang punya saya Lucky yang terbatas. Untuk teman-teman semua yang terbatas keuangan, kepintaran, posisi, terbatas keluarga, kita terbelenggu oleh keterbatasan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertai kita dan memampukan kita mengerjakan rencananya sehingga Tuhan yang ada di dalam kita dipermuliakan. Tuhan yang luar biasa hidup di dalam diri kita ini. Mari kita mengerjakan tugas Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang kita lakukan. Nah, agar menjadi seperti Matius 5 ayat 16, supaya terangnya Tuhan. Ini terangmu itu terangnya kita. Tapi saya ganti terangnya Tuhan, bercahaya di depan orang-orang. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik yang kita contoh dari Tuhan. Pribadi Tuhan, pribadi Yesus yang kita contoh. Sehingga apapun yang kita lakukan dapat memuliakan Tuhan yang di sorga. Yaitu dengan cara kita harus memahami
hati yang selaras dengan serupa dengan Tuhan. Kita mengetahui pribadi dan kita contoh agar menjadi kasih dalam perbuatan-perbuatan kita. Berpikiran terbuka, bahwa kita melihat dengan mata kita yang terbatas ini, bahwa ada, wah ini tidak mungkin, wah ini tidak mungkin. Pikiran kita pertama mengandalkan pikiran kita yang sangat pintar, oh tidak mungkin ini. Caranya tidak kayak gitu, tidak kayak gitu. Kita ngikut caranya Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menyediakan sesuatu kayak Nabi Elia. Nabi Elia yang lalu dari Pak Simon diberkati bahwa Nabi Elia dikasih makan burung gagak. Burung gagak itu karakternya ngambil, bukan ngasih makan. Tapi Tuhan mampu. Kita berpikir terbuka, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita lihat tanda-tandanya, kita dengar suaranya, kita jaga hadiratnya. Nah, kita kerjakan apa yang di depan kita, pelayanan kita masing-masing ini bersama Tuhan. Kita selesaikan semua tugas yang kita berikan. Finish strong with God. Kita sampai garis finish dengan kuat bersama Tuhan. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Ini, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ini gereja baru. Gereja yang kita pindahin, yang bakal kita pindah 2 minggu lagi. Ini gereja baru. Ini gereja baru. Ini gedung, teman-teman. Ini bukan gerejanya. Ini gedung gereja. Luar biasa indah, yes. Penuh mukjizat dalam prosesnya, yes. Tapi ini hanyalah gedung. Ini gerejanya. Kita masing-masing dalam pelayanan kita masing-masing, kita memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita masing-masing. Ini gerejanya. Online. Ini gerejanya. Ini gerejanya Tuhan. Kita melakukan pelayanan, kita bekerja sama dengan penuh kasih, saling bantu satu sama lain. Saya merasakan kasih Tuhan di dalam sini. Ini gerejanya. Bagaimana kita terus membicarakan Tuhan, bagaimana kita belajar terus membicarakan Tuhan. Kita bekerja sama, saling membantu, gandengan tangan, sampai gedung tadi itu terjadi. Tadi itu gedung, salah satu pelayanan kita, pelayanan pembangunan. Ini yang bergandengan tangan yang tidak terlihat. Masing-masing dari orang ini bergandengan tangan, memberikan semangat, memberikan penghiburan. Ada yang memberikan dana, memberikan ide. Tapi masing-masing dari orang ini memberikan sumbangsi, kontribusi dalam kapasitas masing-masing. Inilah gereja Tuhan yang di dalam setiap kelakuannya memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana kita membuat apa yang dalam diri kita bercahaya? Mari kita menerapkan perbuatan Tuhan yang penuh kasih. Dan kita terus kerjakan pelayanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apapun yang kita laksanakan, orang bisa lihat, oh ini perbuatannya Tuhan, kuasanya luar biasa, dan terangnya bercahaya. Luar biasa ya, melalui orang itu Tuhan benar-benar bekerja. Wah, luar biasa, Tuhan memang memproses lewat orang itu, lewat pelayanan itu, dan lewat Sanur. Demikian, teman-teman. Thank you. Tuhan memberkati. Baik, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan. Semuanya saya percaya sudah siapkan perjamuannya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh
menjadi rema buat kami Tuhan, bagaimana kami memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan ini. Mari kita angkat roti atas tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam talenta kami, di dalam pelayanan kami, dan semua Tuhan, apa yang kami lakukan biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik semuanya, Shalom. Kita akan masuk dalam pengumuman untuk minggu depan. Berikut ini adalah beberapa pengumuman untuk minggu depan. Baik, untuk minggu depan akan dilayani oleh Ibu Liana Agnes Karya dengan tema Glorify the King Through the Me. Dan bisa dilalui oleh via Zoom, nanti linknya akan dibagikan secara dalam grup Rock Sanur. Selanjutnya, untuk ibadah Rocky dan Roket akan dilayani secara online pada pukul 11 sampai 12 dan meeting ID-nya sudah tertera pada di layar Zoom masing-masing. Baik. Oke, untuk 2 minggu lagi ibadah onsite akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 yang berlokasi di gereja baru kita, yaitu Pertokoan Roxy Arksdi nomor 6 di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 750 Sidokarya. Jangan lupa untuk datang untuk melihat gereja baru kita. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan berkati. Silakan Pak Andreas Wanda. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu luar biasa bagi setiap kami pagi ini. Tuhan berkati kami melalui puji-pujian dengan penuh sukacita. Tuhan berkati kami melalui firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Tuhan berkati Pak Luki Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu. Dan kami bersyukur bahwa memberkati firman yang luar biasa bahwa Tuhan menyertai kami setiap langkah kami, bahkan setiap detik Tuhan bersama kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan saatnya Tuhan kami mau menabur di ladang-Mu. Kami percaya kami menabur di ladang-Mu yang subur. Kami menabur di tempat yang benar. Sehingga apa yang kami tabur ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang menabur. Kami akan menabur dengan penuh sukacita melalui transferan ataupun melalui kiris Tuhan yang sudah ada di layar monitor setiap kami, layar HP setiap kami, biarlah kami boleh menabur dengan penuh sukacita. Berkati setiap kami yang menabur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Baik, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan akan membuatnya berhasil bahkan beruntung. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kita semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah siap menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.